Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi tetapkan 8 pemuda tersangka makar. Empat 14 warga Merauke yang ditangkap Rabu lalu akhirnya dipulangkan. Warga 3 kampung Tembagapura segel ruangan Bupati Mimika. Polisi menetapkan 8 pemuda tersangka makar karena mengibarkan bintang kejora di halaman gedung olahraga Cendrawasih APO Rabu lalu. Setelah diperiksa selama 1 hari, 8 pemuda itu akhirnya ditetapkan tersangka. Mereka dijerat dengan pasal 106 KUHP junto pasal 110 KUHP tentang permufakatan untuk melakukan kejahatan terhadap keamanan negara. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan saat ini ke-8 orang tersebut ditahan di sel. Terkait dengan 8 orang yang melakukan pengibaran bintang kejora kemarin di Gor Cendrawasih telah ditangkap oleh rekan-rekan anggota Polda Papua yang melaksanakan pengamanan di lingkungan Mapolda. Maka setelah diamankan dibuatkan LP /A/182/12 Romawi 2020 tertanggal 1 Desember 2021. Jadi setelah melakukan penangkapan kemarin kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap para ke-8 orang dan beberapa saksi lainnya, kemudian dengan mengumpulkan beberapa barang bukti. Tadi pagi dilakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut untuk melihat secara cermat unsur-unsur yang dilakukan oleh ke-8 orang ini terhadap perbuatan melawan hukum, sehingga tadi sudah ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan surat perintah penahanan nomor 197 hingga 204 tertanggal 2 Desember 2001. Ini kan 8 orang, jadi 197 sampai 204. Kemudian pasal yang dilanggar yaitu pasal 106 KUHP, junto pasal 110 KUHP dan junto pasal 87 KUHP tentang pemufakatan untuk melakukan kejahatan terhadap keamanan negara. Ini yang disangkakan terhadap para tersangka atas perbuatan melawan hukum. Ke-8 tersangka saat ini ditahan di rutan Mapolda Papua. Jadi untuk memudahkan pemeriksaan dan pemberkasan secara kontinu dan maraton para penyidik untuk mudah konsentrasi, dan kita masih lakukan. Selain menahan 8 orang, polisi juga menyita barang bukti yaitu 2 buah bendera bintang kejora dan 1 buah spanduk. 8 pemuda itu Rabu lalu saat peringatan HUT Papua Merdeka mengibarkan bintang kejora di halaman Gor Cendrawasih yang hanya 500 meter dari Mapolda Papua. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Polisi bergerak cepat dengan menangkap sejumlah warga yang meresahkan di media sosial soal HUT OPM Rabu lalu. Sejumlah warga asal distrik Kimam ditangkap karena mereka sebelumnya telah viral di media sosial akan melakukan makar. 14 warga yang ditahan di Mapolres sejak Rabu lalu akhirnya dipulangkan Kamis kemarin. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan polisi tidak punya cukup bukti untuk menahan belasan warga itu dengan pasal makar sehingga hanya dibina dan dipulangkan. Awal kita seperti itu, tapi setelah saya lihat dan kita interogasi lebih dalam, tidak, mereka tidak seperti itu. Mereka dimanfaatkan oknum tertentu yang mungkin ada latar belakang jurnalis
ingin memanfaatkan ini untuk memblow up video terus jadi booming kan, dia dapat duit banyak. Dan kemudian dia pamer di media sosial. Yang dia lupa ini kan pengaruhnya tidak baik untuk kita semua. Saya kan belum lama pergi ke Kimam, bagi sembako sama istri anak saya, anggota saya, PJU saya. Lalu kemudian selama kita berbagi sembako, kita tanya kesulitan mereka apa. Apa sumber daya alam mereka, kita tahu. Kita udah siap untuk itu, cuma kan tidak bisa satu hari kerja. Sabar. Itu juga kan harus kumpul kiping toh. Beli alat-alat untuk tumpuk air minum, air mineral. Kan momen ini. Nah, yang latar belakangnya itu jurnalis. Saya udah tanya dia, nanti saya kasih videonya. Dia malu. Dan dia mengatakan dia bersalah, dia menyesal atas itu, dia minta maaf segalanya. Apakah dua orang ini akan dijadikan tersangka atau seperti apa Pak Kapolres? Ya, kita nanti berkoordinasi sama pimpinan. Kita ini kan bukan selamanya harus mendera orang dengan hukum yang selalu memojokkan orang. Tidak, kita bukan seperti itu. Asal dia sudah tahu dia bersalah, dia minta maaf. Tapi kalau ini memang belum bisa dimaafkan, ya saya tetap patuh pada hukum. Tapi unsur-unsur makar yang dipojokkan kepada mereka ini apakah memang terbukti Pak Kapolres? Mereka tidak seperti itu, mereka baik-baik. Oh, gitu. Tidak bisa mewakili orang Kimam mereka. Orang Kimam tidak begitu, gitu. Saya kemarin datang, mereka terima saya baik. Polisi meminta warga tidak terpengaruh karena saat ini banyak kelompok yang ingin membuat Papua, khususnya Merauke, kacau. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi memastikan tidak ada pengibaran bintang kejora sebagaimana yang beredar luas di media sosial. Sebelumnya beredar informasi OPM mengibarkan bintang kejora di tiang pemancar di Kampung Serapo. Namun ketika dicek, polisi tidak menemukan pengibaran bendera di sana. Polisi bisa memastikan foto tersebut adalah hasil editan semata. Selain Kampung Serapo, polisi juga mendatangi Kampung Endu dan Matara untuk memastikan informasi serupa. Kapolsek Merauke Kota AKP Engelberta Kaize mengatakan pihaknya masih mencari pengunggah postingan hoaks di media sosial. Siang terjadi dan ramai di medsos, ternyata ketika kami turun ke TKP, jadi untuk wilayah Merauke dari Sidomulyo sampai ke Kumbe seberang sana hanya ada 3 tower. Di 3 tower itu setelah kami turun mengecek langsung sampai ke Wendu sana, ternyata tidak ada yang dimaksudkan atau yang dimuat di media sosial. Jadi itu hanya berita hoax saja dari orang-orang yang memang selama ini tidak bisa menyampaikan aspirasinya. Tetapi mereka sengaja untuk membuat situasi atau memperkeruh situasi dengan menyampaikan hal-hal yang sesungguhnya tidak ada. Jadi kami sudah cek langsung itu tidak ada. 1 Desember diklaim sebagai ulang tahun OPM dan kerap diperingati dengan pengibaran bintang kejora. TNI Polri sendiri sudah mengantisipasi gerakan tersebut dan hingga saat ini situasi di Papua aman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan akan mengubah strategi dalam menangani kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Menurut Andika, TNI akan menggunakan pendekatan humanis atau kemanusiaan seperti daerah lainnya di Indonesia sehingga bisa mencegah jatuhnya korban jiwa. Pekerjaan rumah saya terbesar. Saya harus melakukan perubahan sedemikian rupa sehingga tujuan yang memang menurut kami sudah terbukti tercipta di wilayah-wilayah lain, di provinsi lain, dan juga ada instruksi dari Presiden, Wakil Presiden, Menko Polhukam itu bisa kami wujudkan tanpa harus kita mengambil tindakan maupun arah yang menyebabkan ada collateral damage. Artinya ada korban. Itu yang saya inginkan untuk dihindari. Jadi itulah strategi kami dari aspek militernya saja. Karena kalau dari aspek lain, Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi koordinator juga sudah punya banyak rencana yang akan dilakukan ya. Nah, untuk mencegah agar korban
tidak timbul lagi, bukan hanya dari pihak TNI. Perubahan gelar kekuatan dan cara kami beraktivitas ini pun kan juga untuk menghindari korban di semua pihak, di pihak kami, di pihak masyarakat, dan semuanya. Karena apa? Karena yang terpenting kita harus benar-benar menjunjung tinggi dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan. Tidak ada orang yang berhak mencabut nyawa orang lain, siapapun itu orangnya, apakah dia seorang warga masyarakat atau dia seorang anggota TNI, nggak boleh, apakah dibunuh, apakah ditusuk, nggak boleh. Andika juga mengatakan satuan tugas yang ada di Papua seluruhnya akan dikembalikan di bawah kendali Kodam 17 Cendrawasih sesuai dengan tugas pokok organik setiap angkatan di 4 matra. Ia juga mengatakan TNI akan membantu kepolisian bila dibutuhkan. Andika berjanji TNI bertindak sesuai hukum yang berlaku dan sebisa mungkin menghindari jatuhnya korban jiwa. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Ruangan kantor Bupati Mimika Kamis kemarin disegel warga dari 3 kampung yang tergabung dalam forum pemilik hak sulung tambang Tembagapura. Mereka menyegel kantor menggunakan kayu. Penyegelan ini merupakan buntut unjuk rasa pertengahan November lalu yang dilakukan warga yang kecewa dengan Bupati karena hingga kini belum juga bertemu dan membahas saham 4% dari PT Freeport Indonesia. Elvinus Omaleng, salah satu pengunjuk rasa, mengatakan Sekda Kabupaten Mimika sudah berjanji mempertemukan mereka dengan Bupati, namun juga tidak ditepati. Jadi kita kan 2 minggu lalu ada lakukan demo dari masyarakat 3 kampung di halaman kantor Bupati. Nah, melalui sambungan telepon kan Pak Sekda bilang bahwa dia janji ketika dia turun dia akan fasilitasi pertemuan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Mimika, dan masyarakat adat pemilik hak ulet areal pertama PT Freeport Indonesia, yaitu FPS. Nah, sehingga hari itu kita percaya dia, kita bilang Bapak Sekda yang bilang, orang terhormat di Mimika yang bilang, jadi sudah kita percaya. Baru kita sampaikan pengumuman ke orang tua. Ya, tidak jadi kita tidur di sini, kita tidak jadi pasang tenda. Jadi hari ini biar kita pulang dulu. Kita percaya Bapak Sekda akan fasilitasi itu. Tapi beliau bilang nanti akan komunikasi dengan Pak Bupati. Nanti ya, baru saya akan panggil kamu 3 untuk kita pertemuan lagi untuk tindak lanjut itu. Kita bilang bahwa oke, kita kasih Bapak itu deadline 2 hari. Ini hari Kamis, hari Jumat, Sabtu itu hasilnya sudah datang ke kita. Hanya saja Pak Bupati ini yang lari-lari, ya tidak tahu, tidak mau bertanggung jawab, ini yang ya mau bawa masalah kemana, sudah 3 tahun ini barang ini dia mengendap di sana. Baru kita bilang sudah tidak apa. Daripada kita bilang kita demo lagi pergi palang Freeport tidak berdosa, kasihan. Ya kita palang jalan, masyarakat umum tidak berdosa, tidak salah. Itu ya yang salah itu kabupaten pemerintahannya, Bapak Bupati, Bapak Sekda. Nah, simple toh, dari provinsi kan ada tunggu, dari kementerian, dari pemerintah pusat juga ada tunggu. Tunggu Bapak Bupati bilang bahwa saya siap untuk adakan pertemuan. Kan mereka juga kan tidak mungkin dapat turun. Mereka, karena Pak Bupati itu mereka ada. Sejauh ini penyegelan yang dilakukan warga 3 kampung ini tidak mempengaruhi aktivitas para pegawai di kantor Bupati. Kendati pengunjuk rasa mengancam tidak akan membuka segel hingga Bupati bertemu dengan mereka. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Seorang pedagang bakso di Mimika dianiaya seorang pemuda yang diduga mabuk. Pelaku juga mengobrak-abrik gerobak bakso milik korban hingga rusak parah. Awalnya pelaku meminta dibuatkan semangkuk bakso. Namun ketika diminta untuk membayar, pelaku malah marah dan tidak mau membayar 2 mangkuk bakso yang dilahapnya. Pelaku bahkan memukul korban hingga terluka. Polisi kemudian datang dan berusaha melerai pertikaian. Akhirnya dicapai kesepakatan, keluarga pelaku harus membayar ganti rugi ke pemilik bakso 1 juta rupiah. Nah ini datang, ada apa Mas? Dia mau beli bakso, cuman
bayarnya besok. Ya, udah biar saya yang bayar. Nah, masnya udah mas bikinin 5.000 lagi. Nah, dia datang tiba-tiba nonjok. Gitu. Oh, gitu. Nah, dia nonjok, makanya saya ambil pisau. Nah, ambil pisau dia ngamuk. Mecah rombong. Gitu, Bapak. Pecah tadi? Jadi Minuman keras kerap menimbulkan keributan seperti kejadian yang menimpa Tahrim, si pedagang bakso. Bahkan tidak sedikit miras bisa memicu bentrokan antar warga. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kehidupan seorang guru TK honorer di Merauke jauh dari impian profesi mulia seorang guru. Honor yang mereka terima sebagai guru jauh dari kata cukup, bisa dikatakan memprihatinkan. Gaji yang mereka terima tidak besar, itu pun kadang harus tertunda karena gaji mereka dibayar orang tua murid yang harus menunggu hasil panen. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Merauke, Teresia, meminta guru honor bersabar dan tetap menjalankan tugasnya mengajar anak-anak, terutama anak di perbatasan. Sebagian besar kan guru TK ini kan honor ya. Nah, kira-kira mencukupi tidak kebutuhan mereka untuk menghidupi keluarga dan diri sendiri seperti itu, Bu? Kalau untuk mencukupi terus terang tidak mencukupi, Pak. Karena kita rata-rata itu guru honor itu seperti yang tadi, terutama teman-teman yang di lokasi, mereka tuh tunggu panen dulu. Panen, orang tua bayar SPP, baru mereka terbayar, mereka punya honor sekolah. Biasanya sampai berapa bulan baru terima itu, Ibu? Kadang tergantung, Pak, dari panennya. Kalau kita di sini ada yang, kalau yayasan perhatikan, mereka terbayar. Itu juga tidak mencukupi untuk mereka punya sebulan untuk makan minum juga tidak sama. Terutama mungkin yang bagi ibu-ibu guru yang suaminya mungkin, mohon maaf, mungkin yang sama sekali mereka tidak bekerja, memang itu betul-betul sangat merasakan. Kami juga sayang kepada guru-guru semua ini. Kalau mungkin yang suaminya ada bekerja sedikit, mereka tidak rasakan, tetapi yang guru-guru sama sekali yang suaminya tidak bekerja, mereka sangat merasakan. Tapi kita guru-guru TK kita tidak pernah pikir itu. Kita yang penting kita melaksanakan tugas kita dengan hati. Selalu kita bawa dengan hati untuk melihat anak-anak bangsa, karena anak-anak bangsa itu yang kita tanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak supaya mereka tuh ke depan mereka bisa menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Saat ini Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Merauke masih memperjuangkan 200 guru yang bertugas di Taman Kanak-Kanak pemerintah yang tersebar di 20 kecamatan agar diangkat menjadi tenaga guru kontrak. Dengan status sebagai guru kontrak, mereka lebih terjamin dan bisa mengajar dengan tenang serta hidup lebih layak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Bapak Ibu sekalian, kita saksikan bahwa Pemkot Jayapura akan menerapkan PPKM level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru. Pemberlakuan PPKM level 3 ini untuk membendung gelombang ketiga COVID-19 yang sudah mulai merebak di sejumlah negara. Pemkot akan membatasi pergerakan dan aktivitas warga mulai tanggal 20 Desember hingga 4 Januari 2022. Penerapan ini mengacu pada sejumlah negara yang sudah menerapkan lockdown karena munculnya varian baru COVID-19. Yang terjadi lonjakan kasus COVID ini berdampak lagi pada kasus yang lalu sehingga bisa menghambat perekonomian kita di Kota Jayapura. Maka kita melakukan suatu pembatasan seperti sedia kala untuk itu kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura, mari kita tetap waspada, tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat. Kalau kita berkontribusi kita sesuai dengan rumah dalam rangka untuk mencegah terjadinya penyebaran virus karena beberapa daerah, beberapa negara di Eropa sekarang sudah mulai melakukan lockdown karena ada varian baru yang sangat berbahaya terhadap warga negara termasuk Indonesia yang kita khawatirkan, dan sampai kita lengah kemudian bisa berdampak pada pandemi yang bisa kembali melonjak di habis nanti. Sekali lagi untuk masyarakat kota, Pemkot Jayapura juga akan melarang aparatur sipil negara mudik selama libur Natal dan Tahun Baru. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan varian baru Omikron sudah merebak di sejumlah negara. Varian ini muncul di Afrika Selatan dan menular sangat cepat dan berbahaya, bahkan terhadap mereka yang sudah divaksin.
Afi Tindarto melaporkan dari Jayapura, Papua. Papua merupakan salah satu daerah dengan cakupan vaksinasi yang masih rendah dibanding provinsi lain. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat kunjungan ke Jayapura mengatakan vaksinasi di Papua masih di bawah 50%. Untuk itu ia meminta vaksinasi di daerah ini dipercepat sehingga bisa menekan penularan COVID-19. Dalam kunjungan kerja di Bumi Cendrawasih, Panglima TNI juga memastikan pelayanan vaksinasi di 3 matra TNI, TNI Angkatan Laut, Darat, dan Udara berlangsung baik di Bumi Cendrawasih. Salah satu provinsi yang tingkat vaksinasinya di bawah 50% adalah Papua. Saya langsung memerintahkan kepada Pangdam untuk dilakukan percepatan tanpa harus ada pemaksaan. Nah sekarang hari ini saya akan menyempatkan diri untuk melihat itu. Karena memang yang penting kita berusaha untuk meningkatkan, memberikan pemahaman, dan kalau diperlukan ya kami datangi supaya mereka tidak usah terlalu repot-repot. Tapi kita pun akan tetap dan terus menggunakan pendekatan yang sifatnya persuasif. Andika mengatakan sejak dilantik ia sudah memerintahkan seluruh jajaran TNI di tingkat daerah untuk lebih memfokuskan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat. Ia juga berharap kesadaran masyarakat untuk mau divaksin agar penyebaran COVID-19 dapat ditekan. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Lantamal 11 Merauke kembali menggelar vaksinasi massal yang dilakukan di Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke Kamis kemarin. Warga yang datang divaksin umumnya kalangan nelayan yang memang hingga saat ini belum menerima vaksin. Kasim misalnya, ia sering melaut berbulan dan baru kali ini ada kesempatan. Begitu juga Jamilah, ia baru akan divaksin yang kedua karena menderita penyakit tertentu atau komorbid. Rangka apa ke sini? Mau vaksin. Mau vaksin. Pak Kasim, ini vaksin yang keberapa? Pertama. Kerja di mana memang? Kerja di Jaring. Jaring, nelayan ya? Iya, nelayan. Nah, kenapa baru kali ini mau vaksin? Ini kan sudah cukup terlambat ya, kenapa Pak Kasim? Ya, mungkin karena baru ada kesempatan ini. Oh, baru ada kesempatan. Ya, selama ini di laut ya? Di laut terus. Ibu Jamila kesini ngapain Ibu? Oh, vaksin. Vaksin yang keberapa Ibu ya? Kedua ya. Nah Ibu, kenapa baru mau vaksin yang kedua ini Bu? Ini kan sepertinya sudah agak terlambat, kenapa Ibu? Ada gangguan kesehatan sedikit. Oh, jadi baru sempat ini ya? Vaksinasi di Merauke hingga saat ini telah mencapai 79% atau 99.000 warga dari target 124.000 warga. Pemda menghimbau warga agar segera datang ke gerai vaksin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.